Selamat siang teman-teman. Thank you sudah setia ya nonton konten ya STA. Stay tune di edukasi STA teman-teman. Nah, kemarin seminggu lalu kalau Anda lihat ada satu hal teman-teman yang paling mempengaruhi market ya, paling mempengaruhi market yaitu indeks dolar ya. Gimana Anda lihat di sini teman-teman? Si indeks dolar ini kalau kita lihat, kita buka tanggal dulu. Bulan ini, sorry, minggu kemarin dimulai dari tanggal 15 ya. Kita cek ya. 15 itu ada di sini, ya teman-teman. Dan dari tanggal 15 itu indeks dolar menguat terus, menguat terus, menguat terus dan ini sangat mempengaruhi dari pergerakan pasar. Kebetulan korelasinya pas. Kebetulan korelasinya selalu pas untuk minggu kemarin ya. Kenapa saya bilang pas? Kalau kita lihat ini USD indeks, kita lihat ke USD Japanese Yen. Market pun naik terus, ya teman-teman. Market pun naik terus. Dari tanggal 15, dari sini. Dari sini ya teman-teman. Dia naik terus. Ya, dia searah dengan yen. Kalau kita lihat pound sterling, kita cek daily. Ya, daily. Tanggal 15 di sini teman-teman. Ya, ini tanggal 15. Senin turun, Selasa sempat naik, Rabu, Kamis, Jumat dia closing di bawah. Ya, jadi indeks dolar ini minggu lalu sangat-sangat berpengaruh kepada pasar. Jadi Anda harus tahu bahwa seperti ini teman-teman. Ini kita untuk saling mengetahui juga ya. Ini US Index ya, US Index. Sedangkan GBP USD ya. Jadi GBP versus USD. Yang terjadi GBP weak versus USD strong. Ya teman-teman. GBP weak, USD strong. Yang terjadi US dollarnya kemarin naik teman-teman. Ya, naik dia. Dan pound sterlingnya weak, dia turun. Jadi korelasinya seminggu kemarin pas sekali. Jadi kenapa saya berpikir bahwa minggu lalu saat saya bikin weekly analysis, price bisa saja tertahan di supply atau supply ini bisa break. At least yang terjadi dia sempat tertahan ya di supply ini. Ya, dia sempat tertahan di supply ini. Ada ada potensi reversal, ada candlestick merah kecil di sini, ya merah kecil gepeng. Tetapi after itu dihajar lagi ke atas, dihajar lagi ke atas. Ini penampakan dari H4 ya. Nah, jadi dia sempat bikin base sideway, baru akhirnya dia broken supply. Gold juga begitu teman-teman. Kalau kita lihat tanggal 15 ya di sini dia down, price down seiring dengan menguatnya DXY. Jadi jujur minggu lalu DXY sangat-sangat berpengaruh ke pasar. Nah, lalu apa yang akan terjadi berikutnya? Itu pertanyaannya ya kan pasti kan.
Lalu bagaimana nih? Apa yang akan terjadi? Ya kan saya hapus dulu teman-teman. Ya, saya hapus dulu. Kita lihat weekly-nya, monthly-nya seperti apa. Oke, monthly-nya masih strong ke atas. Ya, weekly-nya. Oh, dari weekly ini kita lihat ini ada resisten. Di sini ada support. Ya, dan price tertahan di dalam demand. Ya, teman-teman. Kalau menurut weekly, yang pasti yang dikejar adalah resisten ini. Yang dikejar pasti resisten ini. Ya, cuma kalau kita lihat secara daily. Ya, teman-teman. Kita lihat secara daily. Yang dia kejar resisten itu. Dan di sini berpotensi ada supply. Di sana berpotensi ada supply. Cuman yang jadi masalah, apakah kita bisa sell di sini? Apakah kita bisa sell di sini? Karena keadaannya ini market sedang uptrend. High, sorry teman-teman. Ini ada high, ini ada low, nah ada low. Di break ya, higher high, higher low, higher low, higher high, higher low. Dan price menuju ke supply. Harga ini menuju ke supply teman-teman. Cuman supply itu apakah kuat menahan harga yang sedang melaju kencang? Ya, kita coba cek lagi di H4. Nah, ini pasti lihat ya. Ini ada GM level, supply-nya GM level. Nah, GM level. Dan kalau Anda lihat, ada bekas-bekas support resistance di sini. Boleh dong saya sebut area ini adalah demon. Ya, ada bekas-bekas lagi resisten, resisten, resisten. Kita punya demon lagi. Oke, sudah mulai terlihat ya dan nampak ya. Nah, berarti secara potensial arah market adalah ke supply ini. Tetapi apakah market pasti langsung serta-merta ke supply? Enggak juga. Bisa dia terkoreksi dulu, baru naik ke atas. Bisa juga dia terkoreksi dulu ke sini, baru naik, tapi nggak kuat break high, ke sini dulu baru lanjut. Nah, bisa juga terjadi seperti hal itu, teman-teman. Ya, ada beberapa potensi yang bisa terjadi. Cuman yang terlihat indeks dollar ini masih akan tertahan pada demand-demandnya. Ya, masih tertahan pada demand-demandnya. Jadi kemungkinan besar masih akan ada penurunan lanjutan untuk minggu depan. Penurunan lanjutan untuk minggu depan. Penurunan apa? Penurunan pair yang berlawanan dengan US dollar. GBP USD, Euro USD, XAU USD. Mungkin akan seperti itu, teman-teman. Jadi supply ini mungkin akan menjadi target ya bersandarnya harga. Ini saya bahasakan seperti kapal, teman-teman ya. Kapal kan perlu sandar. Ini sandar dulu di sini. Atau Anda boleh meminjamkan bahu Anda untuk bersandar. Ya, this is demand supply. Arahnya kelihatan. Ya, tergantung apa yang terjadi. Kita akan do something after signal. Oke, teman-teman ya. Jadi penguatan US masih akan terjadi. Kalau Anda memang mau sell di sini, Anda harus lihat ini price dalam keadaan uptrend. Ya, price dalam keadaan uptrend. Pastikan dulu kalau mau sell patah dia. Dan target demand-nya Anda harus lihat. Jangan semena-mena targetnya.
Saya mau sell di sini Pak, target saya di demand yang bawah ini. Jangan. Lihat target step by step dan by time frame. Bagaimana dengan H1-nya? Nah, H1 ini nanti akan memunculkan reaksi yang makin jelas, teman-teman. Akan memunculkan reaksi yang makin jelas. Ya, dia bentuk struktur sampai akhirnya masuk ke supply mungkin, ya. Dan Anda lihat reversalnya. Targetnya mana? Demand terdekat dulu. Oke, ya. Kita dari DXY, kita ke Swiss. Nah, Swiss stop lossnya kita kemarin kena ya teman-teman. Kemarin kena. Walaupun sebagian sudah sempat saya amankan, tapi akhirnya price move up dan saya terpaksa punya plan baru. Ya, ada demand high dan higher high. Saya punya plan buy. Targetnya ke supply di atas. Supply di atas. Jika saya mau sell di supply di atas, nanti saya akan lihat seperti dolar indeks tadi. Saya harus lihat reaksinya. Nah, kita coba melihat Swiss lebih jauh. Kalau Anda lihat Swiss ini kan terkompres itu. Mungkin ini demand. Ya, mungkin ini demand. Bisa saja after ini price ke atas. Karena supply-supply-nya hanya ada beberapa yang kosong. Nah, kalau kita lihat secara daily, nah, ya, apakah dia sudah menyentuh ini? Ya, teman-teman. Kalau kita lihat ini low, lower low, lower low. Ini supply, ya. Lalu atas lagi, supply lagi, supply lagi, ya. Supply-supply tersebut yang masih kelihatan jelas. Nah, nah Swiss ini sendiri sekarang ada di area supply di time frame yang besar daily. Supply daily. Bagaimana dengan A4? Ya, kemarin kita pantau supply di sini. Tapi akhirnya broken. Gitu. Mungkin next saya akan coba pantau area di sini. Supply di sana. Ya, supply di sini. Jika merujuk kepada lower low ini, lower low ini, ya, supply ini harusnya bisa untuk kita entry. Supply ini bisa untuk tempat kita entry. Nah, kita sambil lihat komponennya. Saya lihat, ya, apakah ini ada potensial fake out? Ya, kalau ini ada potensial fake out, berarti kita akan merujuk ke supply di atasnya, teman-teman. Supply di atasnya. Ya. Tapi apakah bukan berarti kita tidak boleh sell di sini? Boleh sell di sini nanti. Tetapi alangkah baiknya sell after ada reversal. Ya, sell after ada reversal dulu. Karena ini yang terjadi. Price dalam keadaan uptrend cukup kuat, cukup kuat, ya, cukup kuat. Pastikan dia dulu ada reversal, baru kita masuk ikut sell.
Kalau nggak ada reversal, jangan. Karena dia bisa masih melanjutkan kenaikannya. Ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita ke gold. Gold kemarin saya berpikiran kalau supply ini sampai break, ya, supply tersebut sampai break, saya akan follow buy sampai ke supply berikutnya. Ternyata dia masih ketahan di sini. Dan di sini terjadi reversal pattern. Nah, kalau gold sendiri kita lihat dari weekly, dia sudah bertukar ya teman-teman. Support become resistant. SPR-nya sudah terjadi. RPS, SR flip sudah terjadi. Kita lihat di daily, sama juga dia berhenti di area supply yang kemarin kita tandai dan price turun. Nah, di daily sendiri tahanannya ini, demand di sini. Di bawah ini pun ada demand mungkin. Ini kita ambil ekor juga boleh. Nah, tujuan utamanya price mungkin ke sini. Ya, tujuan utamanya price mungkin ke sini. Nah, tujuannya ke sini. Cuman kan kita nggak mungkin pantau besar ini zonanya ya. Kita pantau lebih kecil aja deh. Ini ada ini. Kelihatan ya teman-teman, harganya di berapa? Kita cek. 17.24. Di price masih ada berpotensi sampai ke 17.24. Ini resistennya di break. Mungkin ini levelnya dari demand di bawahnya. Cuman sekali lagi price masuk ke sana dalam keadaan downtrend ya. Kalau kita mau sell, sama sinyalnya support di break, lalu support di break lagi, ini ada support di break lagi ya. Ini anak tangganya jelas teman-teman. Anak tangganya jelas. Wave-nya jelas. Nah, apakah nanti akan di atas lagi? Baru lanjut ke bawah. Ya, maka dia tes lagi untuk lanjut ke bawah. Karena kemarin pergerakannya dari gold pun tidak impulsif ya, tapi pelan, 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 pelan. Ya, jadi kemungkinan gold masih akan turun. Sampai target mana? Targetnya ini, teman-teman. Targetnya ini. Mungkin nanti kita akan tunggu ini aja deh. Untuk lanjut ke bawah. Yes, kita sudah bicara US Index, Swiss, gold, kita ke euro ya teman-teman. Anda lihat euro masih tertekan ke bawah ya. Minggu lalu juga jadi ini tempat bertukarnya SR, daily-nya masih seperti ini. Ya, bertukar dia support-support jadi resisten. Ini akan jadi support, target penurunannya price. Ini H4-nya tuh. Ini H4-nya. Mantan fake out. Setelah itu dia naik ke atas. Ya, price mungkin akan berlabuh ke sini, bersandar, bersandar atau berlabuh ke sana. Ya, bisa jadi price begini, baru naik, atau dia akan pullback dulu, baru lanjut. Ya, oke. Dan Anda harus perhatikan bahwa ini
juga sebuah area supply. Di sini pun ada supply itu. Jadi memang untuk major hampir semuanya masih tertekan ke bawah, ya teman-teman, tertekan ke bawah. Karena kita ke Aussie, kita lihat dari weekly-nya. Ini low, di break lower low. Lower high sudah terbentuk ya teman-teman. Lower high, lower low, lower low. Cek. Sama ya teman-teman. Targetnya ke bawah. Ya ini ada support. 4 jamnya bagaimana? Nah, sama. Bentuknya hampir sama. Nah, support-support di sini, kalau untuk Aussie, ini ada demand. Cuman yang jadi masalah, apakah dia mau jadi fake out? Jadi fake out berarti begini. Cuman Anda harus lihat ke target terdekat. Atau Anda mau sell. Sini juga bisa. Ini juga supply besar. Oke. Jadi market semua major hampir sama sifatnya. Karena memang dolar sangat berefek pergerakannya di minggu lalu. Jadi saya harap saat Anda entry di major pair, jika sifatnya sama, dipilih salah satu saja. Hindari SL beruntun. Karena kalau TP beruntun is oke, nggak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah saat kita SL beruntun. Ya teman-teman. Oke, mungkin begitu dulu untuk weekly analysis. Next kita akan bahas tips trading lainnya. Thanks for watching. Selamat hari Minggu dan God bless. Terima kasih.